Aku sekarang 20 tahun. Januari itu 20 tahun. Nah, terus akhirnya dari Bapak Dukcapilnya itu bilang kalau bisa dibuat surat penolakan aja biar nanti kami urus buat dibatalin pindah ke Solonya. Tapi nanti jadi dikembalikan lagi ke kakaknya ayah. Iya, ya kayak beda lah tadi pertanyaannya seputar dirimu dikeluarin dari kartu keluarga gitu. Seperti apa sih awal mulanya tuh? Awal mulanya itu karena aku baru tahu itu pas aku mau memperbarui aplikasi Gojek online. Terus pas foto EKTP, terus foto EKTP sama orangnya itu kan ternyata nggak bisa. Terus dapat notifikasi kalau EKTP tidak sesuai dengan Dukcapil. Aku bingung dong, wah, kenapa nih, pasan kemarin baik-baik aja gitu kan. Terus akhirnya aku tanya ke kelurahan kalau memang benar sudah dikeluarkan. Siapa yang ngurus pak? Oh, Pak RT katanya gitu. Terus oh ya udah, akhirnya aku cari dong nomornya Pak RT. Terus aku tanya Pak RT, pak katanya bapak yang ngurus eh, permohonan pindah saya dari kakak. Terus Pak RT bilang, oh iya memang saya yang ngurus, saya yang bikin surat pengantarnya, dan itu atas permintaan dari orang tua kan gitu. Terus aku bilang, loh tapi kok saya nggak tahu, aku gituin kan. Oh saya nggak tahu menau masalah itu mbak, soalnya saya pikir ya orang tua yang minta, masa anaknya nggak tahu kan, mikir aku kan normalnya begitu. Terus akhirnya aku telepon ayah dan itu cuma berdering, nggak diangkat. Terus di chat juga centang dua tapi nggak dibalas. Akhirnya aku tanya ke bude, ini katanya mau dipindahin ke Solo, udah datang surat permohonan pindahnya belum? Aku maksudnya kan ada surat permohonan pindah kan, pindah dari Jakarta ke Solo. Terus belum, suratnya belum sampai sini kata bude gitu. Terus oh belum sampai kan, aku otomatis ngejar ayah dong buat segera untuk diurus, tapi memang ayah nggak bisa dihubungin. Terus akhirnya pas aku ke Jakarta ini aku mikir daripada ngirim bayar paket juga kan, sekalian aja deh kan, diambil aja langsung. So, aku ke rumah ayah kemarin 2 hari itu ternyata nggak dibukain pintu. Oke. Tapi orangnya ada di rumah. Ada di rumah, ada suara orang masak, ada suara mereka ngobrol, ada suara anjingnya juga. Maksudnya ya nggak mungkin kan itu suara setan masak gitu kan, maksudnya syaitan masak, wah canggih banget lapar gimana gitu. Mobilnya juga ada. Ada dua-duanya di rumah itu. Nggak telepon lagi di situ. Aku itu udah nggak bisa nelpon, maksudnya hubungannya terputus itu sejak Juli akhir itu. Jadi itu bener-bener centang satu doang. Jadi kan di telepon juga cuma memanggil doang kan, nggak ada. Dan itu centang satunya tuh sampai sekarang pun masih centang satu. Blokir dong. Nah makanya itu dia, aku tuh mikir awalnya apa diblokir nih, tapi kan biasanya kalau WhatsApp diblokir kan apa wallpapernya hilang kan, cuma itu masih ada. Terus aku ya nggak tahu deh, mungkin ganti nomor apa gimana juga nggak tahu. Tapi dirimu pengen emang ada niat untuk pindah ke Solo atau gimana? Dulu sempat dibicarakan waktu aku SMA untuk memindahkan aku ke Solo biar administrasinya gampang, terus kalau mau ngurus apa apa gampang. Dulu memang sempat dibicarakan, cuma kan setelah itu nggak ada kabar lagi nih, udah kayak terkubur. Udah, kupikir emang nggak jadi kan. Dan aku berpikir bentar lagi lulus nih, akhirnya aku bikin rencana dong kalau aku mau balik ke Jakarta, aku mau bisnis, aku mau intinya stay di Jakarta lagi gitu loh. Jadi tuh ya aku nggak mungkin kapan nih dipindah lagi, ini kapan aku mau ini, enggak, karena aku kan memang berpikir untuk balik lagi ke Jakarta kan. Cuma pas aku tahu itu emang kaget kaget banget sih, karena pertama rencana aku jadi gagal semua kan, kayak harus ngurus ini, harus ngurus itu, ngurus lagi ulang dan segala macam gitu kan. Ternyata kemarin waktu aku laporan ke Jaki, terus direspon sama Dukcapil Pemprov DKI Jakarta, dapat surat panggilan, katanya untuk anak yang sudah 20 tahun memang bisa untuk mengajukan permohonan sendiri, dan itu harus lewat aku sendiri karena dia sudah punya EKTP, udah punya KTP. Kecuali kalau dia anak di bawah umur, itu memang harus dari perizinan orang tua. Nah, terus Kamu berapa sekarang? aku sekarang 20 tahun. Januari itu 20 tahun. Nah, terus akhirnya dari Bapak Dukcapilnya itu bilang kalau bisa dibuat surat penolakan aja biar nanti kami urus buat dibatalin pindah ke Solonya. Tapi nanti
jadi dikembalikan lagi ke kakaknya ayah. Cuma aku berpikir dong kayak ayah aja ngeluarin gitu kan, jadi tuh ya mungkin kalau balik lagi kayaknya nggak mungkin deh. Karena aku mikir gitu kan, maksudnya orang ngeluarin aja nggak ngomong-ngomong gitu kan, pasti kan ada sesuatu. Terus jadi aku mikir kayak kayaknya kalau balik lagi ke kakak itu nggak deh pak gitu kan, coba cari alamat lain aja, nanti coba saya cari bisa nggak, aku gituin kan. Habis itu oh bisa, nanti ditulis aja di suratnya penolakan untuk dipindahkan, lalu disertai dengan alamat mau dipindahkan kemana gitu. Dan aku nyari alamat yang tapi tetap stay di Jakarta gitu. Jadi alamat sini ya akhirnya. Alamatnya belum tahu alamat mana. Mbak, kalau boleh tahu nih, maaf ya, Iya. status dirimu sama ayah sama Mbak Amalia seperti apa sih? Hubungannya apa sih itu? Kalau Kamu dari anak kalau dari ayah, statusku itu aku anak pertama dari istri pertama yang udah almarhum. Kalau dari bunda statusnya anak tiri ya. Anak tiri, iya anak sambung. Terus di sini juga aku anak pertama juga, anak tiri pertama karena adik-adik pada lebih muda dari aku semua kan. Terus hubungannya aku sama bunda juga baik, bisa dibilang ya ibu sama anak. Jadi bener-bener yang aku merasa nggak ada ke-awkwardan sama sekali, bener-bener yang ya udah sama orang tua sendiri gitu kan. Jadi kayak bercanda-bercanda, bener-bener yang bercanda, buka-bukaan, yang cerita curhat dan segala macam. Tapi kalau ke ayah yang jatuhnya dia orang tua kandung tuh, jadi aku hampir nggak pernah tuh cerita sama ayah. Kayak biasanya kan anak cewek kan lebih dekat sama ayah kan katanya, tapi aku tuh bener-bener yang kayak mau curhat tuh deket sama Mbak? enggak, bener-bener nggak pernah curhat sama sekali. Dan bahkan kadang kalau misalnya aku curhat gitu kan, coba-coba curhat, intinya aku mau mendekatkan diri ke ayah juga gitu kan, tapi respon ayah cuma oh ya udah gini aja, gini 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 ya, cool cool gimana gitu kan. Cuma ya makanya tuh aku jadi kayak alah ayah nih nggak bisa diajak curhat nih, ya udahlah, makanya aku jarang banget cerita sama ayah. Terus, pertama kali tinggal sama Bunda Amalia kamu umur berapa? Aku pertama kali ketemu bunda itu 18 tahun, 2019 Januari. Itu pertama kalinya ketemu, tapi pertama kalinya hubungan itu 17 tahun, pas 2018 itu. Terus tinggal sama Bunda sampai sekarang apa gimana? Eh kalau dibilang tinggal sih memang aku kalau ke Jakarta, kalau nggak di sini di tempatnya oma. Jadi cuma 2 tujuan doang. Makanya ya lebih seringnya memang ke sini sih karena tempatnya oma yang jauh juga kan. Cuma eh, ya destinasi di Jakarta emang cuma 2 itu doang. Kalau nggak ke oma ya ke sini gitu. Oke. Apa namanya? Dirimu adik kakaknya berapa orang? Kalau kandung itu ada aku, Syaura, Anjani sama Albar. Sama mama yang pertama yang Oh, kalau sama mama yang pertama itu aku sendiri tunggal. Karena tinggal. waktu itu aku umur 2 tahun kan ibu udah meninggal. Jadi nggak ada adik. Tinggal sama ayah. Sama aku dari kecil itu tinggal sama, aku nggak pernah seatap sama ayah. Jadi aku dari kecil itu memang tinggal sama oma. Dari ibu tinggal sama oma, terus mulai 14 tahun mau 15 tahun itu ayah mindahin aku ke Solo, ke tempatnya kakaknya ayah, ke Bude, buat biar deket sama keluarganya ayah. Maksudnya kan keluarganya ayah kan rata-rata di Jawa semua. Kalau keluarganya ibu memang rata-rata banyak yang di Jakarta, ada juga yang di Jawa. Tuh terus kata ayah pindah aja lah kan biar deket sama keluarganya ayah. Terus oh ya udah, makanya aku SMP kelas 2 itu dipindahkan ke Solo. Tapi kalau seatap sama ayah nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Terus ayah menikah lagi dengan Bunda, kamu waktu itu setuju apa? Nikah sama Bunda Amalia, Iya. waktu awal itu aku nggak tahu pernikahannya. Maksudnya ada pernikahan pun aku taunya itu pas 2019, kan menikahnya 2018 ya. Terus aku juga dikasih taunya surprise gitu loh. Jadi Kaget. tapi aku memang awalnya kayak berharap seandainya bunda ibuku gitu kan. Bunda juga aku bilang gituin kan, bun harusnya bunda yang nikah sama ayah gitu kan. Terus habis itu bunda ya kayak mana, bunda juga di mana diajak bercanda-bercanda gitu kan. Terus pas aku tahu memang kalau bunda istrinya ayah se-happy itu, maksudnya kayak Seneng. seneng banget. Terus kayak
doaku terwujudkan gitu. Punya ibu Iya, ya. punya ibu yang dekat sama aku, karena kan aku emang bener-bener nggak deket sama sekali sama Bu Dewi ya. Bukannya aku yang nggak pengen deket ya, maksudnya emang komunikasi juga nggak pernah, mesti jarang komunikasi tuh. Paling kalau ayah lagi telepon terus ayah bilang ini bunda mau ngomong dengan Bunda Dewi, mau ngomong, oh iya, terus ngomong cuma sekedar Biasa aja. say hello, terus tanya kabar, terus kasih apa, wejangan-wejangan dikit, terus udah gitu. Maksudnya setelah itu kalau telepon pribadi tuh bener-bener nggak pernah. Makanya dan jalan-jalan pun emang bisa dihitung jari lah, maksudnya kalau jalan-jalan sama Bu Dewi itu. Makanya emang nggak sedekat aku sama bunda yang pernah serumah seatap, terus tiap hari chatan, tiap hari teleponan, tiap hari fit callan, maksudnya bener-bener makanya. Dan bunda juga memperlakukan aku dengan kayak ya bener-bener anak gitu, yang dimarahin, yang dikasih reward kalau misalnya nurut, terus ya bener-bener ngerasa anak lah. Apa, kalau dengar info berita yang beredar kan dirimu dikeluarkan dari kakak gara-gara kamu tinggal di sini, terus kamu masuk apa, muncul di TV di mana-mana gitu. Sebenarnya awalnya aku juga mikir gitu, maksudnya gini, apa gara-gara aku muncul di TV cuma buat membelain Bunda. Bunda Amalia ketimbang ayah kandung gitu. Maksudnya aku awalnya mikir kayak gitu, cuma aku kan di sini nggak melakukan sebuah kesalahan, maksudnya aku membela yang benar gitu loh. Jadi tuh aku punya kayak, aku dikasih sama temanku kalau walaupun dia keluargamu, kalau dia berbohong jangan kamu belain. Terus kalau dia tuh orang lain dan dia tuh melakukan kebenaran dan kamu tahu kebenarannya, ya kamu belain. Jadi tuh intinya mau siapapun kalau berbohong ya jangan dibelain gitu loh, intinya tuh gitu. Nah aku juga dengar kajian-kajian juga kan, terus ya memang aku udah banyak, maksudnya aku sendiri pribadi aja udah banyak dosa gitu kan, terus aku bantuin orang buat berbohong, aku kena dosanya dong. Maksudnya kan ngalir ke aku juga kan, jadi kan aku numpuk dosa orang juga. Terus aku no deh, aku mau memperbaiki diri, aku aja lagi berusaha memperbaiki diri, masa aku mau bantuin orang bohong kan gitu.